Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Baik. Iya, puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat ini untuk mempelajari firman Tuhan. Iya, firman Tuhan yang akan kita pelajari pada saat sore hari ini saya pilih untuk kita baca dan kita renungkan, yaitu dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-60 ayatnya yang pertama. Dari kitab Yesaya pasal 60 ayatnya yang pertama. Ya baik, saya akan membacakannya. Jika saudara-saudara sudah menemukannya, saya akan membacakannya buat kita semua dan saudara-saudara sekalian bisa mengikutinya di dalam Alkitabnya masing-masing. Yesaya 60 ayat yang pertama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Iya, yang menjadi tema atau perenungan untuk kita renungkan pada saat sore hari ini yaitu menjadi terang dunia. Ya, tema kita pada saat sore ini yang akan kita renungkan yaitu menjadi terang dunia. Nah, seperti tadi kita sudah membacanya dalam kitab Yesaya pasal 60 ayatnya yang pertama, di mana firman Tuhan berkata bahwa bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Iya, kitab Yesaya ini dituliskan oleh Yesaya, ya, penulisnya oleh Yesaya, dan kitab Yesaya merupakan salah satu kitab dalam Perjanjian Lama kita dan juga merupakan salah satu kitab dalam anak orang Yahudi, di mana ya kalau kita melihat orang Yahudi, mereka membagi kitabnya menjadi 3 kelompok, yaitu ada Torah, ada kitab nabi-nabi atau Nabium, dan juga ada kitab nyanyian, kidung-kidung atau mazmur atau ketubim. Jadi mereka membaginya menjadi 3 kelompok. Dan kitab Yesaya adalah kitab ada dalam kitab kelompok nabi-nabi, dan kitab Yesaya merupakan termasuk urutan kitab nabi-nabi besar. Dalam kitab Yesaya, di mana kitab Yesaya merupakan bagian kitab, ya, tujuan daripada kitab Yesaya ditulis untuk mengajak bangsa Israel untuk bertobat dari dosa dan ketidakadilan. Jadi kitab Yesaya ditulis untuk mengajak bangsa Israel mereka untuk bertobat daripada dosa mereka. Ya, kalau kita baca di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, tentang kerajaan-kerajaan Yehuda, di sana orang-orang Israel, ada raja yang taat, ada raja yang melakukan perintah Tuhan, tetapi ada raja yang tidak melakukan perintah Tuhan. Dan ya, Yesaya ada di zaman raja yang ada banyak raja yang menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan, dan mereka tidak menjalankan tugas mereka, tanggung jawab mereka sebagai memimpin bangsa kepada Tuhan, tetapi mereka menyimpang daripada kebenaran. Dan Yesaya, tujuan kitab Yesaya ditulis supaya mengajak orang Israel untuk kembali kepada Tuhan, kepada kebenaran. Dan juga kitab Yesaya ditulis untuk kitab Yesaya berisikan tentang janji keselamatan dan pengharapan akan kedatangan Mesias. Ya, kitab Yesaya juga ada berisikan tentang janji pengharapan tentang kedatangan Mesias. Ya, kita kembali kepada tema kita pada saat sore hari ini, yaitu menjadi terang dunia. Nah, mengapa kita harus menjadi terang dunia? Yang pertama, karena kita adalah anak-anak terang. Ya, kenapa kita harus menjadi terang dunia? Karena kita adalah anak-anak terang. Ya, kalau kita buka di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-5, di dalam 1 Tesalonika pasal 5
Ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang kelima. Ya, ayat yang kelima, dan demikian bunyi firman Tuhan. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Iya, di mana firman Tuhan berbunyi bahwa firman Tuhan berkata bahwa kamu semua adalah anak-anak terang dan bukanlah anak-anak kegelapan. Ya, tentunya saya percaya bahwa kita semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang sudah menjadi anak-anak terang atau orang-orang yang sudah menerima karunia keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus, dan kita sudah menerima itu dan kita adalah anak-anak terang. Dan ya, kita tahu bahwa fungsi daripada terang adalah untuk menerangi. Jadi ketika ada seperti contohnya ruangan ini, ketika gelap maka dibutuhkan penerangan, dibutuhkan lampu sehingga dapat menerangi ruangan ini. Itu adalah fungsi daripada terang. Dan firman Tuhan di sini berkata bahwa kamu adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi kita adalah anak-anak terang. Kenapa kita adalah anak-anak terang? Karena kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, dan oleh sebab itu kita menjadi atau menyandang identitas sebagai anak-anak terang karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dan itulah sebabnya kita menyandang predikat adalah anak-anak terang. Ya, kalau kita membaca dalam bagian kitab yang lain, di dalam sana ada firman Tuhan berkata bahwa akulah terang dunia. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah terang dunia, dan oleh sebab itu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga adalah terang. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah terang dunia, dan kita juga menjadi anak-anak terang. Ya, seperti yang tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa terang adalah fungsinya adalah untuk menerangi kegelapan. Dan ya, seperti lampu atau seperti matahari, kalau kita lihat bahwa fungsinya adalah supaya menerangi dunia ini. Kalau tanpa matahari tentunya kita tidak akan bisa melihat benda-benda yang kita bisa lihat saat ini, seperti bangku atau apapun itu, kita tidak bisa melihatnya tanpa matahari. Dan itulah fungsinya terang. Jadi terang dapat menerangi setiap benda-benda yang tidak kelihatan, kita dapat melihatnya oleh karena terang itu. Dan demikian pula bahwa Tuhan Yesus atau firman Tuhan berkata bahwa kita adalah anak terang. Jadi orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, mereka juga adalah anak-anak terang. Jadi untuk itu ketika kita sudah menjadi anak-anak terang, maka kita juga harus menerangi orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Karena fungsi daripada terang itu adalah memberikan cahaya atau menerangi kegelapan sehingga segala sesuatu yang tidak kelihatan dapat kelihatan. Demikian pula dengan kita. Ketika firman Tuhan berkata bahwa kita adalah anak-anak terang, maka kita juga harus mewujud nyatakan itu kepada orang lain, di mana kita harus menerangi dunia yang gelap ini. Ya, kalau kita baca di kitab Yesaya tadi di ayat yang kedua, di sana berkata bahwa sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Iya, memang secara fisik kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa tahu bahwa yang dimaksudkan itu kegelapan yang seperti apa. Ya, secara fisik kita tidak bisa tahu bahwa apa yang dimaksudkan. Jadi yang dimaksudkan oleh firman Tuhan bahwa ini adalah kegelapan secara rohani,
di mana kita tahu bahwa ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa dan oleh sebab itu maut ada di dalam dunia, sehingga segala sesuatu yang ada di dalam dunia sekarang ada dalam kegelapan oleh karena dosa. Jadi dosa yang menyebabkan sehingga dunia ini ada dalam kegelapan, dan oleh sebab itu dunia ini sangat membutuhkan terang, dan terang itu adalah kita. Ya, kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah menerima Yesus Kristus, kita yang sudah menerima karunia keselamatan, kita yang harus menjadi terang bagi dunia ini. Kita yang mempunyai tujuan, kita yang mempunyai pengharapan, kita yang harus menjadi terang atau menjadi pemberita Injil bagi orang-orang yang belum diselamatkan, bagi orang-orang yang masih ada dalam kegelapan. Kita harus memberitakan Injil kepada mereka, kita harus menolong mereka, membawa mereka daripada kegelapan menuju kepada terang Yesus Kristus, agar mereka juga dapat melihat terang itu. Ya, terang dalam arti adalah terang keselamatan atau pengharapan. Jadi ya, kita tadi sudah mendefinisikan bahwa fungsi daripada terang adalah menerangi ruangan, atau contohnya seperti terang matahari, fungsinya adalah untuk menerangi dunia ini. Jadi contoh, kalau seandainya matahari tidak terbit mungkin selama seminggu atau selama sebulan, ya tentu saja makhluk hidup tidak akan bertahan hidup, karena makhluk hidup sangat bergantung kepada terang matahari. Mereka dapat melakukan fotosintesis, mereka dapat melakukan, atau tumbuh-tumbuhan dapat melakukan fotosintesis itu karena ada terang matahari. Jadi terang itu sangat dibutuhkan. Demikian pula dengan orang-orang percaya. Orang-orang percaya sangat dibutuhkan oleh dunia ini, karena lewat orang-orang percayalah dunia ini dapat mengenal Yesus Kristus, dapat datang kepada Yesus Kristus melalui orang-orang percaya. Jadi kita harus memancarkan terang Kristus itu kepada orang lain. Ya, itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua adalah karena terang dapat membawa orang kepada Tuhan. Ya, poin yang kedua adalah karena terang dapat membawa orang kepada Tuhan. Ya, kalau kita buka di dalam Matius pasal 5, Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13 sampai 16, ya saya akan membacakannya. Ya, Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16, demikian bunyi firman Tuhan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga dapat menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Ya, di sini pada intinya Tuhan Yesus mau agar kita menjadi saksi bagi sesama manusia. Tuhan Yesus mau agar apa yang sudah kita terima atau apa yang sudah kita dapat daripada Tuhan Yesus, yaitu anugerah keselamatan, itu kita dapat membagikannya kepada orang lain, karena ya mereka sangat membutuhkan itu. Memang ketika kita memberitakan Injil itu, atau ketika kita menyampaikan Injil itu, memang ya sulit ya, memang merasa berat kadang ketika kita membagikan traktat, atau ketika kita membagikan brosur atau apapun itu, ketika kita membagikan link atau apa itu, untuk membawa orang atau untuk membuat orang mengenal kebenaran, kadang merasa ya sulit ya. Ada yang menerima, ada yang menolak. Bahkan ya dalam saat kita penginjilan, saat kita melakukan ya penginjilan, itu pasti ada banyak penolakan yang terjadi. Dan ya tetapi ya seperti firman Tuhan berkata bahwa ya kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia. Dan oleh sebab itu kita harus terus tetap semangat untuk memberitakan terang dunia itu kepada semua manusia. Ya baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan dapat memberkati kita semua. Amin.